Itulah. Dia sudah pun boleh dikatakan sudah pun tiada hayat dah, tetapi tidak ada perkuburan yang ada di situ. Kubur tidak bernisan. Kau tahu apa yang menyedihkan? Yang menyedihkan adalah bahawa sudah pun dialami oleh beberapa pasukan sehinggalah mereka terkubur. Tiada lagi dalam kancah bola sepak Malaysia. You know, some players 10 games in to a pre-season. 10 games in and then play a team like this, massive challenge. Players will think I'm crazy, but we'll see big growth come from it, and then ultimate challenge on June 10 where we want to be at our best. Pelatih sepak bola Malaysia Peter Klamovski merana, terperangkap dalam krisis tanpa akhir. Presidennya nggak, pelatihnya, kelakuannya sama aja guys. Kali ini Peter Klamovski sang pelatih timnas Malaysia. Tapi kalau menurut gua Peter Klamovski ini hanya iri guys. Seharusnya Peter Klamovski ini lebih fokus ke putaran Piala Asia untuk melawan Vietnam nanti di pertandingan selanjutnya. Dan kalau menurut gua Peter Klamovski ini hanya menutupi guys kalau sepak bola Malaysia mengalami kemunduran. Yang bermang saya nak kembali ke tanah asal saya. This is not a good look for a state yang sudah pun mewarnai kancah bola sepak tempatan ni sekian lama. Dan yang paling merobek hati semua penyokong-penyokong hijau kuning di luar sana adalah kenyataan bahawa tahun ini sepatutnya menjadi tahun yang gemilang untuk pasukan bola sepak. Push everything out to make them proud against the tough. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Haji mau Malaya. Tapi kok supporter sama pelatih kok sombong semua. Anjir, coba gimana nih ya. Kuala Lumpur, 28 Mei 2025. Harapan tinggi yang dipikul pelatih asal Australia, Peter Klamovski, berubah menjadi mimpi buruk sejak ia mengambil alih jabatan pelatih sebuah klub sepak bola ternama di Malaysia awal musim lalu. Datang dengan rekam jejak impresif dan visi permainan modern, Klamovski kini justru merana, terjebak dalam krisis keuangan klub yang semakin menggila. Masalah utama, gaji tertunggak berbulan-bulan, fasilitas yang tidak layak, dan janji-janji palsu dari pengurusan. Situasi ini bukan hanya menggerus semangat, tetapi turut mencemarkan reputasi sepak bola Malaysia di mata dunia luar. Dari harapan menjadi derita. Ketika Peter Klamovski diumumkan sebagai pelatih baru oleh pihak manajemen klub, banyak pihak menaruh harapan tinggi. Gaya kepelatihannya yang modern dan disiplin dianggap sebagai angin segar bagi sepak bola Malaysia yang lama tenggelam dalam skema kuno dan pendekatan konservatif. Namun, belum pun semusim berlalu, Klamovski mulai menghadapi kenyataan pahit yang seringkali membayangi klub-klub lokal, masalah tunggakan gaji yang tidak diselesaikan, serta komunikasi yang buruk antara manajemen dan staf teknikal. Saya datang dengan niat tulus untuk membangkitkan semangat dan kualitas tim ini. Tapi yang saya hadapi adalah janji yang tidak ditepati. Gaji saya dan staf saya belum dibayar lebih dari 4 bulan, ungkap Klamovski dalam satu wawancara eksklusif yang diadakan secara tertutup pekan lalu. Ditinggalkan dalam ketidakpastian. Klamovski menceritakan bagaimana pada awalnya ia menerima jaminan dari pihak klub bahwa segala urusan logistik dan administratif akan diselesaikan secara profesional. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari betapa buruknya struktur internal tim. Kadang kami tidak ada lapangan latihan yang layak. Fasilitas gym sering rusak, dan staf pelatih kami bekerja tanpa kepastian gaji. Bayangkan bagaimana saya bisa menuntut prestasi dari pemain yang juga belum menerima upah, tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa staf kepelatihan asing lainnya yang datang bersamanya telah memilih untuk pulang ke negara masing-masing karena tekanan finansial yang tidak tertanggungkan. Tidak ada tindakan dari pihak atasan. Lebih mengejutkan, menurut sumber dalaman tim, manajemen klub masih terus memberikan laporan palsu kepada pihak liga dan federasi sepak bola. Dalam laporan resmi, mereka mengklaim kewajiban gaji telah diselesaikan, sementara di lapangan kenyataannya sangat bertolak belakang. Klamovski mengaku telah menghubungi pihak FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, serta MFL, Malaysian Football League, untuk mencari solusi, tetapi sejauh ini belum ada tindakan tegas. Saya menghormati budaya dan sepak bola Malaysia,
Tapi saya kecewa dengan sistem yang tidak melindungi pelatih dan pemain secara profesional, kata Klamovski. Reaksi pemain, semangat terpadam. Beberapa pemain senior yang meminta untuk tidak disebutkan namanya turut mengaku kehilangan semangat karena situasi ini. Mereka menyatakan kekaguman terhadap pendekatan Klamovski yang disiplin dan penuh visi, namun mengaku tidak mampu menerapkan sistem itu karena beban mental akibat ketidakpastian finansial. Coach Peter orangnya bagus, profesional, tapi kami semua stres. Bagaimana nak fokus main bola kalau duit rumah pun tak cukup? Ujar salah seorang pemain inti. Kecewa namun belum menyerah. Meski dihimpit tekanan luar biasa, Klamovski menegaskan bahwa ia belum berniat meninggalkan Malaysia. Ia masih menaruh harapan akan adanya perubahan jika pihak yang berwenang mau bertindak. Saya tidak datang untuk menyerah, tapi saya butuh dukungan dari federasi dan liga. Jangan biarkan pelatih asing seperti saya merasa dipermainkan. Namun jika situasi tidak berubah dalam waktu dekat, ia memberi isyarat akan mempertimbangkan langkah hukum internasional atau membawa perkara ini ke FIFA. Suara netizen dan media. Media sosial lokal mulai dipenuhi suara-suara simpati terhadap Klamovski. Banyak penyokong bola sepak Malaysia merasa malu dengan perlakuan yang diterimanya, menyatakan bahwa pelatih luar yang punya integritas tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu rupa. Peter Klamovski bukan calang-calang orang. Malaysia patut malu jika pelatih sehebat ini dibiarkan menderita, tulis seorang pengguna X, Twitter. Beberapa media juga mulai mendesak agar FAM dan MFL membuka siasatan menyeluruh terhadap klub-klub yang mempunyai rekod buruk dalam soal pembayaran gaji. Kisah derita Peter Klamovski bukan sekadar kisah seorang pelatih yang gajinya tidak dibayar. Ia adalah simbol dari kegagalan sistemik dalam pengurusan bola sepak Malaysia, khususnya di peringkat klub. Krisis seperti ini bukan hanya menjejaskan nama baik negara, tetapi juga merosakkan minat generasi muda terhadap karir profesional dalam bola sepak. Jika Malaysia ingin mengangkat martabat sukan ini ke tahap yang lebih tinggi, maka perlakuan terhadap pelatih dan pemain, tempatan maupun asing, haruslah adil, bermaruah dan profesional. Dan hingga hari ini, Peter Klamovski masih menunggu, masih berharap, masih merana.